اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala menuji kita di dunia ini dengan banyak ujian. Di antara ujian itu, tidak ada surga tanpa bayaran. Tidak ada surga namanya gratis. Allah menjadikan harga surga kita tunduk kepada perintahnya, kepada syariatnya. Kita berusaha di dunia ini untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jal. Walaupun secara zahir kita akan binasa atau akan terjatuh kehormatan kita di dunia ini demi memuliakan kehormatan agama, kemuliaan agama, itu akan jadi sebab untuk kita masuk surga. Oleh kerana itu, di antara rahmat Allah Azza wa Jal, jika ada seorang hamba di dunia ini terlambat untuk bersungguh di dalam agama, atau dia jadi limah untuk memukul agama, akhirnya Allah mengharamkan dia dari banyak kebaikan. Ini dalam bentuk apa? Peringatan dari Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan kita bahwasannya jika kita membiarkan salah satu syiar agama atau mengabaikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Kenapa Allah Azza wa Jalla bersegera memberikan balasan untuk kita di dunia? Agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita fokus dan sadar bahwasannya jalan kita hanya menuju Allah Azza wa Jal. Jika tidak mendapat keridaan Allah, maka pasti ada kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kita tidak berada di atas siratul mustaqim, sirat orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, maka artinya sudah berjalan di atas jalan orang yang dimurkai Allah atau orang yang tersesat. Maka ikhwani, di antara syiar-syiar agama yang sangat agung, bahkan banyak ulama menganggap bahwasannya syiar ini adalah rukun yang keenam untuk agama Islam. Syiar ini adalah amar ma'ruf, nahi munkar, menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kemunkaran. Kebanyakan ulama berkata rukun-rukun Islam 6 bukan 5. Bagaimana ini mungkin? Sedangkan ada hadis Nabi SAW bersabda, bunyal islamu ala 5. Islam itu berdiri di atas 5 perkara. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat, saum Ramadan, hajjul bait. Bagaimana engkau menjadikannya 6? Karena ya ikhwani, jika kita ingin memahami agama, seharusnya kita menumpulkan semua nas-nas dalam satu bab. Kenapa? Karena kemungkinan nas di sini akan 5, ada nas yang lain menambahkannya satu lagi. Maka oleh kerana itu ulama setelah menumpulkan semua nas yang menunjukkan bahwasannya rukun-rukun Islam ini berapa, maka mereka berkumpul setelah itu mereka bilang ada 6 rukun. Yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kemuliaan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana bahaya orang yang meninggalkan dan mengabaikan syiar-syiar itu? Apa sifat-sifat yang seharusnya berada di dalam orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar? Apa tingkatan syiar-syiar itu? Yang pertama, bagaimana kemuliaan amar ma'ruf dan nahi munkar? Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita. Seperti perintah Allah untuk kita melaksanakan salat.
Perintah Allah untuk kita untuk menunaikan zakat, untuk berhaji, untuk bersedekah, juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair." Dan hendaklah di antara kalian ada sebuah umat yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan menyuruh untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntun. Orang beruntun ini bukan di akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena beliau itu menghadapi banyak kesulitan demi memuliakan agama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah memberikannya beruntunan di dunia sebelum akhirat. Kata Allah Azza wal takun, dan hendaklah berada di antara kalian sebuah umat yang beramar kepada ma'ruf, bernahi dari kemunkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntun. Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwani, kenapa amar ma'ruf dan nahi munkar sangat mulia? Karena ini tugas yang Allah mengkhususkannya untuk para nabi dan para orang yang berikut nabi, yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi." Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang buta huruf, tidak baca tulis, sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka mendapatinya sudah telah tertulis di dalam buku-buku mereka, yaitu Taurat dan Injil. Apa sifat beliau? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Beliau yaitu Rasulullah SAW dan orang mengikuti beliau, apa sifat mereka? Mereka beramar kepada ma'ruf dan bernahi dari munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Dan sifat Nabi itu menghalalkan untuk mereka hal yang baik dan mengharamkan atas mereka hal yang buruk. Wa yada'u anhum israhum. Dan beliau membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dan biban-biban. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong beliau. Wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah. Dan orang yang mengikuti cahaya yang sudah turunkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntun. Bayangkan ya ikhwani, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran, beliau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Beliau menghalalkan apa-apa yang baik dan mengharamkan semua hal yang buruk. Beliau membebaskan semua manusia dari biban-biban, dari belenggu-belenggu. Maka orang yang mengikuti beliau, beriman kepada beliau, orang yang memuliakan beliau, mengagungkan beliau, orang yang menolong beliau, merekalah orang-orang yang beruntun. Bagaimana kita sekarang bisa memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita meninggikan syiar agama, ketika kita memuliakan syiar agama, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita bisa sampaikan kebenaran kepada mereka. Ada mudarat, pasti ada mudarat. Jika engkau ingin sesuatu duniawi, pasti engkau berkorban, pasti engkau bersiap diri untuk menurbankan harta dan jiwa dan umur agar dapat kedudukan duniawi yang hanya sebentar saja. Taib, apalagi untuk surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang berada di sisi Allah Azza wa Jal, tempat yang mana Allah memuliakan wali-walinya. Apakah kita ingin masuk surga tanpa mudarat? Ketika kita ingin masuk surga tanpa mudarat, kenapa para nabi dan rasul semua jalan-jalan mereka, semua langkah-langkah mereka ada banyak mudarat? Mereka sangat menurbankan dengan harta, dengan jiwa, dengan umur, dengan kemuliaan demi memuliakan syiar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bentuk bagaimana kita memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mengabaikan sebuah sunnah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti
pada tempat ini, pada waktu ini, engkau mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau pada masa ini yang sudah penuh dengan kebodohan, sudah ada banyak fitnah, syubhat dan syahwat, jika engkau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Engkau seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadatul fil harji kahijratun ilaih. Ibadah pada waktu fitnah, pada waktu sudah tersambur kebaikan dan keburukan, sudah tersambur fitnah, syubhat dan syahwat sudah tersebar, maka ini merupakan pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Apa kemuliaan amar ma'ruf dan nahi munkar? Ini tugas Rasulullah SAW, dan orang yang mengikuti Rasulullah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang ketiga, di antara sebab menjadikan amar ma'ruf nahi munkar, ini ibadah yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, maka ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Bahkan ini termasuk sifat yang paling agung untuk orang yang beriman. Bahkan dengan sifat ini mereka bisa berbangga-bangga pada akhirat. Mereka bisa dapat perbedaan dari orang-orang munafik. Karena sifat orang yang beriman, mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Padahal sifat orang munafik, mereka menyuruh kepada keburukan dan mencegah dari keburukan, dari kebaikan. Kata Allah tabaraka wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian jadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ini sifat orang yang beriman. Jika engkau melihat lapangan orang-orang yang sudah berhijrah, mereka sudah terbaca bila seorang saling membenci yang lain, maka artinya iman di sini kurang. Artinya pendidikan iman belum sampai, belum sempurna. Oleh karena itu firman Allah Azza wa Jalla belum terwujud pada mereka. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, menolong sebagian yang lain, memuliakan sebagian yang lain. Ini kondisi orang yang beriman. Jika engkau berquran, aku menyempurnakan engkau. Jika saya berquran pada satu hal, engkau menyempurnakan saya. Gitu bangunan iman di dunia ini. Jika kita menyempurnakan, saling menyempurnakan yang lain, akhirnya Allah Azza wa Jalla menolong kita, Allah membantu kita, Allah memuliakan kita. Tapi kenapa kita sekarang jika saya melihat ada kekurangan pada saudara saya, aku mengabaikan dia, tidak menarik hati dia atau tangan dia, akhirnya Allah juga meninggalkan saya, Allah juga membiarkan saya. Itu ya ikhwani, jazaan wifaqa, balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Kata Allah Azza wa Jal, wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian jadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ini sifat yang utama yang Allah mensifatkan orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mereka juga menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang Allah akan merahmati mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mereka itulah yang dapat rahmat dari Allah pada hari qiyamah. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang Allah akan merahmati mereka pada hari qiyamah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkasa, maha bijaksana. Kenapa juga amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu syiar yang agung dalam Islam? Karena ini adalah kabel keselamatan. Ini adalah kabel keselamatan di dunia ini. Jika kita berada di laut syubhat dan syahwat, yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut, yaitu
amar ma'ruf, nahi munkar. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulm." Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman di antara mereka. Kerana mereka sudah terlalu melakukan kezaliman. Wa ahluha muslihun. Selama di dunia mereka memperbaiki yang lain, maka Allah tidak akan membinasakan mereka. Kapan Allah membinasakan sebuah kaum? Jika tidak ada seorang ingin memperbaiki kesalahan mereka. Jika ada seorang mengetahui kebenaran, lalu dia diam, mengabaikan, tidak peduli, dia menjaga kehormatannya, maka Allah membinasakan sebuah kaum ini. Oleh kerana itu, jika ada bencana di sana di situ, kerana ada maksiat yang terwujud di sana, maka maksiat ini berada di banyak tempat. Kenapa Allah mengkhususkan tempat tersebut ini dengan bencana? Karena sudah tidak ada seorang pun menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Akhirnya Allah menjatuhkan azabnya kepada sebuah kaum ini supaya menjadi misal untuk yang lain. Maka wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulm wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri karena mereka berlaku kezaliman kepada yang lain. Tapi jika ada orang memperbaiki kesalahan mereka, jika ada orang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, maka Allah tidak menazab, Allah tidak membinasakan mereka. Jika tidak ada kezaliman, pasti Allah menjatuhkan kebinasaan kepada kaum tersebut, wal''iyadu billah. Juga kenapa syiar ini syiar yang sangat agung? Kenapa ikhwani? Kerana dia merupakan berlindungan dari laknat. Laknat artinya diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Syaitan sangat sungguh agar mematikan masalah ini di dalam hati seorang hamba. Kenapa engkau harus menyuruh mereka? Kenapa engkau harus berbicara tentang kesalahan-kesalahan mereka? Kenapa engkau harus menjaga mereka dari kemunkaran? Nanti mereka membenci engkau, nanti mereka mengusir engkau, nanti akhirnya demi menyelamatkan diri engkau menabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sama iblis terlaknat. Ini masalahnya ikhwani. Kenapa iblis terlaknat? Sebagaimana dia terlaknat, orang yang mengabaikan syiar ini akan terlaknat, wal''iyadu billah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami sudah menjelaskannya kepada manusia dalam Al-Quran, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang berlaknat. Subhanallah. Allah melaknat mereka. Para malaikat di langit melaknat mereka. Melaknat siapa? Orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang sudah tahu mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, tapi mereka diam. Mereka hanya merasa cukup untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka di antara masyarakat. Oleh karena itu, mereka ini terlaknat. Lihat, mereka melaksanakan kebaikan untuk diri sendiri, tapi mereka diam. Mereka tidak cemburu untuk agama. Mereka tidak mencegah saudara-saudara mereka dari keburukan. Akhirnya mereka terlaknat oleh Allah, oleh para orang yang berlaknat. Kata Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu, illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang yang bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan masyarakat mereka. Wa aslahu. Di sini bukan mereka sudah jadi saleh untuk diri mereka sendiri. Salah 5 waktu, sudah. Hadir majlis ilmu, sudah. Melaksanakan kebaikan, sudah. Tapi ini semuanya untuk diri sendiri. Engkau bertanggung jawab untuk agama Allah Azza wa Jal. Apa tanggung jawab engkau? Engkau seharusnya menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada engkau. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Kita sudah mempelajari berapa ayat, berapa masalah, berapa kebenaran, berapa kebaikan.
kita sudah sampaikan ini kepada yang lain atau tidak? Dan di masa sekarang, masalah dakwah ini sudah sangat mudah, sangat murah. Engkau bisa dalam rumah, di atas ranjang, bisa berdakwah melalui media. Melalui media, bisa share saja. Di grup WA, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di sana, di situ. Bisa membayar uang untuk Facebook, untuk di sana, di situ. Untuk berputar kajian-kajian singkat untuk para ustaz. Yang bisa menyentuh hati. Halas. Ini semuanya dakwah kepada Allah. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu engkau harus belajar sekian tahun agar engkau bisa berdakwah. Tidak perlu ikhwani. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Sebagaimana engkau mendengar kebaikan, engkau bisa sampaikan ini. Dengan bentuk apa? Tidak masalah. Yang penting engkau berusaha. Engkau termasuk ke dalam apa? Barada'i kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu." Bayangkan, kecuali orang yang bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki dan sudah menjelaskan kebenaran yang telah mereka menyembunyikannya. Bayangkan, orang saleh untuk dirinya sendiri. Seharusnya seorang muslim bukan saleh saja. Bukan saleh saja. Seharusnya saleh dan berusaha untuk menjadikan orang lain saleh. Nabi SAW sebelum diutus, Nabi orang saleh atau tidak? Orang saleh, betul? Orang saleh. Semua orang di Quraisy sangat mencintai beliau, sangat menghormati beliau. Tapi jika dia ingin jadi muslih, ingin memperbaiki kesalahan masyarakat sekitarnya, maka mereka sudah meninggikan syiar bermusuhan kepada Muhammad SAW. Kemarin saja as-sadiqil amin, orang yang jujur, orang yang amanat. Hari ini karena diutus menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, sudah jadi dusta, jadi gila, jadi ini dan itu. Kenapa ikhwani? Karena dia ini dapat kedudukan yang sangat tinggi. Seharusnya ada banyak cobaan, banyak ujian. Maka kata Allah Azza wa Jal, kecuali orang yang bertaubat, orang yang sudah memperbaiki yang lain, orang yang sudah menjelaskan kebenaran, faulaika atubu alaihim, merekalah yang aku mengizinkan untuk mereka bertaubat. Tapi ya ikhwani, maka karena itu syiar ini syiar yang sangat agung. Kemudian di antara sebab dia sangat agung, dia adalah berlindungan dari kebinasaan. Berlindungan dari kebinasaan. Kata Allah Azza wa Jal, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Apabila mereka sudah lupa apa yang telah diberingatkan kepada mereka, anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Apabila mereka sudah melupakan apa yang telah diberingatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang yang mencegah mereka dari keburukan. Ya Allah, ya Allah, ya ikhwani, tidak ada keselamatan di dunia ini kecuali di bawah naungan syiar agama seluruhnya. Kita harus menerima syiar agama seluruhnya, tunduk kepada semua syiar agama. Kalau memilih apa yang sesuai dengan selera, menolak walaupun satu syiar saja, artinya kita menolak seluruhnya. Seperti orang yang beriman kepada Rasulullah dan tidak beriman kepada Musa atau Isa atau Nuh atau Ibrahim atau Adam, maka dia di sisi Allah kufur kepada seluruhnya. Kita harus beriman kepada semua Nabi dan Rasul agar kita namanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Gitulah semua syiar agama, kita harus tunduk kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Apabila mereka sudah melupakan apa yang telah kami beringatkan kepada mereka, anjayna alladhina yanhauna 'anil su'. Kami menyelamatkan orang yang mencegah mereka dari keburukan. Artinya orang yang meninggikan syiar amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan kami sudah memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, orang yang melaksanakan keburukan dan orang yang ridha terhadap perbuatan mereka. Ada orang yang sangat-sangat rugi di dunia ini.
Dia tidak melaksanakan kejahatan, tapi dia ridha terhadap kejahatan orang lain. Mereka sama. Wal'iyadzubillah. Mereka sama. Maka Allah menyelamatkan siapa? Orang yang mencegah dari keburukan. Dan Allah memberikan azab kebinasaan kepada orang yang melaksanakan kezaliman dengan azab yang bidih bima kanu yafsukun. Karena disebabkan apa atau kefasikan yang mereka sudah melaksanakannya. Wal'iyadzubillah. Taib. Juga dengan amar ma'ruf, nahi munkar, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Jika orang yang beriman ini meninggikan syiar amar ma'ruf nahi munkar, Allah meneguhkan mereka, Allah menuatkan mereka, Allah memuliakan mereka. Kata Allah Azza wa Jal, alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di bumi, aqamus salah. Apa sifat mereka? Yang Allah meneguhkan mereka di bumi, mereka melaksanakan salat, menegakkan salat, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar, dan mereka mencegah dari keburukan, mereka menyuruh kepada kebaikan. Walillahi 'aqibatul umur. Semua kesudahan yang baik ini kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini sifat orang yang Allah meneguhkan mereka. Mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, ini untuk diri mereka sendiri. Mana untuk agama, mana untuk umat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Dan juga dengan amar ma'ruf nahi munkar, Allah memuliakan umat Islam. Karena ini salah satu syiar yang khusus untuk umat Islam, khusus juga untuk umat yang sebelumnya. Tapi ummah yang sangat-sangat memperhatikan syiar ini, umat Islam. Kata Allah Azza wa Jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah lahirkan kepada manusia. Apa sifat umat ini? Kenapa Allah memuliakan umat ini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ini ya ikhwani, sebab tiga hal ini, amar ma'ruf, nahi munkar, iman kepada Allah. Karenanya Allah menjadikan umat Islam umat yang terbaik-terbaik umat sudah dilahirkan kepada manusia. Oleh kerana itu kata para ulama, ini bukan untuk semua orang di dalam umat Islam. Ini hanya kedudukan yang terbaik ini untuk orang yang menegakkan syiar itu, yaitu amar ma'ruf dan nahi kepada dari munkar, dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga ikhwani, kita harus tahu sifat yang utama untuk orang munafik. Sifat yang utama untuk orang munafik yaitu mereka membalikkan masalah ini. Mereka tidak amar ma'ruf, tapi mereka menyuruh keburukan dan mencegah yang lain dari berbuat kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, al-munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka peluntun sebagian yang lain. Ya subhanallah. Ayat yang saya sudah bacakan sebelumnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian jadi penuntun bagi sebagian yang lain. Ayat di sini, al-munafiquna wal munafiqat, orang munafik, laki-laki maupun perempuan, sebagian menjadi penuntun bagi sebagian yang lain. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kemunkaran dan mencegah dari kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka kikir, tidak berinfak. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah hingga Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Sifat yang utama untuk orang munafik ini nifak akbar. Ini nifak besar, artinya ini kufur akbar besar. Maka mereka menyuruh keburukan, mencegah dari kemunkaran, mereka kikir, tidak berinfak fi sabilillah. Taib. Dan juga ikhwani, jika kita menabaikan syiar ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ini salah satu bentuk kebinasaan dan azab dunia dan akhirat. Kata Allah Azza wa Jal, lu'inal ladina kafaru min bani Israel, telah terlaknat
orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asau, disebabkan maksiat yang mereka sudah melaksanakan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apa sifat mereka? Kenapa mereka melampaui batas? Kenapa mereka bermaksiat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah yang lain dari kemunkaran. Ada seorang baik sekali duduk di tempat ibadah, dan sebelahnya saudaranya melaksanakan zina atau mencuri atau itu atau ini, dia tidak merasa cemburu untuk agama, tidak marah demi Allah Azza wa Jal. Dia merasa senang di dalam tempat ibadah saja, tidak peduli apa yang terjadi di permukaan bumi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak mencegah yang lain dari kemunkaran. Labisa ma kanu yaf'alun. Seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan, wal'iyadu billah. Subhanallah ya ikhwani. Naam. Oleh kerana itu, saya mau bertanya kepada antum, siapa yang paling utama yang seharusnya menyuruhnya ke kebaikan dan mencegahnya dari keburukan? Siapa yang paling utama, ikhwan? Ada yang bisa jawab? Pemimpin. Ada jawaban yang lain? Apa? La, siapa yang saya harus menyuruhnya ke kebaikan dan mencegahnya dari keburukan? Naam. Siapa? Siapa seorang iman. Antum paham soal saya? Siapa orang lain? Khalas, yang kita harus melaksanakan syiar ini kepadanya. Baik, ada jawaban yang lain? Siapa yang terutama kita harus menyuruhnya ke kebaikan? Ada jawaban yang lain? Keluarga. Jawaban yang lain? Muslim. Jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Yang mengetahui ilmu. Alas, ana yang jawab? Ana berkata yang paling utama di dunia ini. Yang paling utama dunia ini. Siapa yang engkau harus sampai kebaikan kepadanya, mencegah dia dari keburukan. Siapa yang paling utama? Saya jawab. Ahsan. Saya mau kasih anta hadiah. Kasih apa? Kasih apa hadiah? Diri engkau sendiri. Diri engkau sendiri. Biarkan semua penduduk bumi ini masuk neraka dan engkau dapat selamat. Engkau rugi? Tidak. Biarkan semuanya akan masuk surga. Engkau yang rugi kalau tidak masuk surga. Maka yang paling utama di dunia ini untuk saya menyuruhnya kebaikan, mencegahnya dari keburukan, diri saya sendiri. Sebelum antum, sebelum anak saya, sebelum keluarga saya, diriku sendiri. Oleh kerana itu di antara jenis jiwa ada 3 jenis. Macam-macam jiwa. Ada jiwa yang tenan. Kemudian ada jiwa yang penyasal. Ini an-nafsil lawamah. Kenapa penyasal? Jika engkau melaksanakan kebaikan tanpa ada khusyuk, tanpa ada ikhlas, tanpa menhadiri hati, maka membuat engkau penyasal. Ini jiwa yang baik. Allah bersumpah dengan jiwa ini. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang binyasal, kerana dia senantiasa mendurun bilakunya ke kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Ini yang paling utama yang engkau fokus untuk diri engkau sendiri. Faham ya ikhwani? Fokus untuk diri engkau sendiri. Jiwa yang ketiga, jiwa yang memerintahkan keburukan. Waliyadu billah. Maka
Seorang Muslim, semuanya kata Al-Hasan Al-Basri, seharusnya setiap Muslim dan Muslimah memiliki jiwa yang binyasal. Jika dia berkurang dalam kebaikan, dia mendorong dia untuk bertambah banyak. Jika dia melaksanakan keburukan, dia membuatnya binyasal untuk seharusnya dia bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, ya ikhwan. Jiwa engkau sendiri. Jika engkau tidak fokus untuk jiwa engkau, hanya fokus untuk yang lain, maka engkau wallahi membinasakan yang lain. Membinasakan yang lain. Karena jika kebaikan keluar dari jiwa yang belum baik, bagaimana kebaikan ini akan tumbuh dalam hati yang lain? Sah. Maka yang pertama kali seharusnya kita sadar kepadanya jiwa kita sendiri. Tayyib, yang kedua, kerabat, keluarga, anak-anak, istri, orang tua, saudara, kawan, tetangga, baik dalam rumah, kerja, paham, yang lain. Kemudian masyarakat dan semua umat Islam. Ini namanya apa? Tingkatan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tayyib. Setelah itu, ikhwani, tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Ada amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Kemudian ada dengan lisan. Kemudian ada dengan hati saja. Dengan tangan ini dalam kuasa siapa? Pemerintah, pemimpin. Khalas, mereka yang bisa melaksanakan mencegah kemunkaran dengan apa? Tangan. Allah memberikan kekuasaan ini untuk para pemimpin, para pemerintah. Oleh karena itu, jika ada kemunkaran terjadi, tanpa mereka mengubah keburukan ini, mereka bertanggung jawab. Mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka azab mereka akan bertambah banyak. Oleh karena itu, jadi pemimpin ini bukan hal yang mulia. Sebenarnya ini tanggung jawab besar sekali. Oleh karena itu, semua orang kita jadi pemimpin dalam keluarganya. Kullukum ra'in. Setiap kalian jadi pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian dimintai bertanggung jawab atas apa yang Allah memberikan kekuasaan untukmu atasnya. Yang pertama, anak, istri, saudara, saudari, orang tua, kerabat, semuanya termasuk ke dalam abah rakyat engkau. Maka ikhwani, ini tingkatan yang pertama dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan ini bukan untuk semua orang, ini hanya untuk para pemimpin, para hukam muslimin. Taib. Yang kedua, dengan lisan. Dengan lisan bagi setiap muslim dan muslimah. Dengan lisan setiap muslim dan muslimah, terutama para ulama, para duat kepada Allah Azza wa Jalla. Para muslim dan muslimah, engkau tidak harus engkau jadi ulama untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Engkau sudah tahu kebaikan dan tahu apa sifat orang yang seharusnya beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan tahu bagaimana cara untuk sampaikan kebaikan ini kepada yang lain. Engkau wajib sampai ini kepada yang lain. Faham? Jika engkau tidak hanya tahu kebaikan saja, tahu kebaikan, tahu bagaimana sifat-sifat orang yang seharusnya melaksanakan kebaikan tersebut, dan bagaimana caranya, bagaimana apa? Caranya untuk sampaikan ini kepada yang lain. Karena harus ada semua masalah ini. Seperti orang yang ini melaksanakan salat, orang tidak tahu apa syarat-syarat salat, tidak tahu sebelum salat harus berwudu, kemudian harus menghadapi qiblat, harus berdiri dengan cara yang tertentu, ruku', sujud, baca ini dan itu dengan cara yang tertentu. Kalau tidak tahu semuanya, apakah dia bisa melaksanakan salat seperti kita? Tidak bisa, ikhwani. Gitu amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada sifat, harus ada syarat, harus ada cara. Kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita akan menyuruh ke keburukan dan mencegah dari kebaikan. Walaupun niat kita baik, tapi amalan kita tidak akan baik. Waliyadzubillah. Ini tingkatan yang kedua, dengan lisan. Kemudian tingkatan yang ketiga dengan hati. Dengan hati. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian sudah melihat ada keburukan, maka hendaklah dia mengubah keburukan ini dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan apa?
hatinya. Dan tidak ada iman di belakang itu. Yani semua orang bisa menubah keburukan dengan hati. Tapi dengan hati ini perlu syarat, yaitu meninggalkan tambat keburukan tersebut. Jika engkau tidak bisa sampaikan dengan lidah, engkau sedih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, diganggu kehormatan Allah di bumi. Ada maksiat di hak Allah azza wajalla. Maka engkau marah, sedih, engkau meninggalkan tambat tersebut. Baik ini teman, maupun saudara, maupun kerabat, maupun siapapun, maka engkau lebih memuliakan Allah daripada setiap makhluk di dunia ini. Maka jika engkau mampu melaksanakan semua ini dan tidak melaksanakan, artinya ini tanda tidak ada iman sama sekali. Wal'iyadu billah. Tapi ini tingkatan amar ma'ruf dan nahi dari kemunkaran. Apa sifat orang yang seharusnya melaksanakan syiar itu yang kita harus mengetahuinya? Tayyib, sudah azan Isya? Tayyib, kita dengar azan kemudian kita insyaallah akan lanjutkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani, jika syiar ini adalah syiar menuju surga Allah tabaraka wa taala, syiar yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah tabaraka wa taala, jika ini adalah jalan para nabi dan rasul, ini sifat yang terutama untuk para orang yang beriman, maka apa sifat-sifat yang seharusnya berada bagi setiap muslim yang ingin meneguhkan syiar agama ini? Maka sifat yang pertama, ilmu. Kita harus mengetahui kebaikan-kebaikan yang kita harus menyuruh orang kepadanya, dan mengetahui bahwasannya perbuatan itu munkar, supaya kita mencegah orang darinya. Harus ada ilmu. Jika ada ibadah tanpa ilmu, maka pasti pelakunya akan tersesat. Jika ada ibadah tanpa ilmu, orang itu lebih dekat kepada orang Nasrani yang sudah tersesat. Orang tersesat dari jalan yang lurus, yang kita senantiasa berharap Allah menunjuk kita kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka sifat yang pertama ilmu, bukan ilmu yang luas. Ilmu dengan sesuatu yang saya ingin menyampaikannya kepada yang lain. Atau ilmu dengan bahwasannya perbuatan mereka ini buruk, supaya saya bisa dengan keyakinan mencegah mereka darinya. Faham ya ikhwani? Yang pertama ilmu. Yang kedua ikhlas. Untuk apa saya ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah saya merasa karena saya lebih hebat daripada mereka? Aku lebih mulia daripada mereka? Tidak ada sama sekali. Seharusnya aku melaksanakan amalan tersebut karena Allah, demi kemuliaan Allah. Apa sikap mereka terhadap saya? Aku tidak peduli. Apa jawaban mereka untuk saya? Saya tidak peduli. Yang saya harus peduli, untuk apa aku sampaikan kebaikan ini kepada mereka? Untuk apa saya mencegah mereka dari kemunkaran? Apakah untuk Allah atau tidak? Apakah demi memuliakan agama Allah atau demi memuliakan diri saya sendiri? Paham ya ikhwani? Maka yang kedua apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jika saya berbicara, untuk apa saya berbicara? Saya meminta apa dari bicaraan saya? Jika saya bergerak, untuk apa saya bergerak? Apakah demi jiwa? Apakah demi dunia? Atau demi agama Allah tabaraka wa ta'ala? Yang kedua ini apa? Ikhlas. Karena jika ada ikhlas, pasti ada kehasilan yang baik, yang indah di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala tidak membinasakan perjuangan orang yang berikhlas. Taib. Yang ketiga ikhwani, di antara sifat yang seharusnya setiap orang yang melaksanakan syiar ini berhiasi dengannya, ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut. Ya Allah. Ar-rifq wal-lin.
Kata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, kepada Rasulullah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Apabila engkau wahai Muhammad jadi keras, berkataan engkau kasar, maka mereka pasti meninggalkan engkau. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Paham? Karena rahmat yang Allah berikan untuk engkau jadi lembut kepada mereka. Ini sikap orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum." Jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kaum yang lain. Sifat mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lembut kepada orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang kafir. Maka sifat yang sangat penting bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ar-rifq wal lin, lembut kepada yang bermaksiat. Bayangkan, mana yang paling bermaksiat dari manusia? Mana manusia yang dibunsanya maksiat? Siapa ya ikhwani? Siapa? Siapa? Fir'aun, ahsan. Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Kata Fir'aun, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak tahu bagi kalian ada Tuhan selainku. Apa kata Allah Azza wa Jalla untuk Musa dan Harun? Allah tidak menutus untuk Fir'aun satu nabi saja, dua nabi. Anta bayangkan, dua nabi Allah menutus mereka untuk Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun ke kebaikan dan mencegah Fir'aun dari keburukan. Kata Allah Azza wa Jal, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kepadanya perkataan yang lembut. Ya Allah, kepada Fir'aun berkataan yang lembut. Bagaimana kalau kepada orang beriman lembut lagi? Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia dapat beringatan atau bertakwa kepada Allah. Kata Qatadah, "Subhanaka ma a'dalak." Maha suci engkau ya Allah. Jika ini rahmatmu kepada orang yang berkata, "Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi." Bagaimana rahmat engkau kepada hambamu yang berkata, "Subhana rabbiyal a'la." Maha suci Tuhanku yang tertinggi subhanahu wa ta'ala. Ketika rahmat Allah kepada Fir'aun, Allah menutus dua nabi dan suruh mereka untuk mengajak beliau ke kebaikan dengan cara yang lembut. Bagaimana kalau engkau mengajak saudara engkau yang bersalah? Apakah saudara engkau seperti Fir'aun? Kenapa kita keras sama saudara kita? Kenapa? Karena ada hazzu jiwa, ada nasib jiwa dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka proses ini bukan murni untuk Allah, pasti ada haz jiwa. Oleh karena itu dia tidak memperhatikan syiar-syiar dan sifat-sifat yang seharusnya dia melaksanakannya. Paham ya ikhwani? Seharusnya ada apa? Sikap lembut bagi orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Yang berikutnya di antara sifat as-sabr 'ala al-adha, bersabar atas gangguan. Kata Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku, suruhlah kebaikan dan mencegah dari keburukan dan bersabarlah atas gangguan." Amar ma'ruf nahi munkar harus diiringi dengan gangguan. Tidak lepas dari gangguan. Seharusnya engkau diganggu, diuji, apakah engkau akan bersabar atau tidak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus diuji? Karena ada banyak bermaksiat dengan hawa nafsu. Ada banyak yang sombong.
Ada banyak yang tidak terima sikap engkau. Maka ada kekurangan engkau. Kekurangan engkau ini supaya jadi sempurna, ada gangguan agar engkau bersabar, agar Allah meninggikan kedudukan engkau. Bayangkan, artinya gangguan ini baik untukmu, tapi engkau hanya melihat apa yang baik secara mata. Tapi secara mata akhirat, kesabaran ini yang sangat baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batasan. Faham ya ikhwani? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla bersumpah bahwasannya semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, orang berdakwah dan bersabar. Berdakwah dan bersabar. Tidak ada dakwah tanpa gangguan, tanpa ujian, tanpa cobaan. Seharusnya ada kesabaran agar amalan engkau disempurnakan Allah Azza wa Jalla melalui kesabaran engkau. Harusnya orang yang berdakwah, orang yang menuruti kebaikan dan mencegah dari kemunkaran bersabar. Orang di dalam dakwah, dalam lingkungan dakwah, semua orang dalam panitia dakwah seharusnya mereka tahu bahwasannya amalan ini tidak terlepas dari gangguan. Gangguan jiwa, gangguan saudara, gangguan para ustaz, gangguan ini dan itu pasti ada gangguan. Apakah engkau bersabar atau tidak? Taib ikhwani, taib. Di antara sifat juga al-hikmah, bijaksana. Al-hikmah, engkau harus tahu kapan engkau sampai kebaikan, kapan engkau harus mencegah dari keburukan, dan dengan cara apa. Hikmah ini berkataan hal yang tertentu, dengan cara yang tertentu, pada waktu yang tertentu, pada tempat yang tertentu. Faham? Bukan engkau tahu kebaikan, engkau ingin sampaikan dengan cara engkau tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu banyak orang menuntut ilmu, tidak semuanya sukses dalam dakwah kepada Allah Azza Jalla. Ada banyak orang sudah muncul dalam dakwah, tapi cepat mereka sudah berhenti sampai mereka mati. Kenapa? Karena hikmah. Bukan berarti engkau berhenti selama-lamanya atau menyembunyikan kebaikan supaya dengan dengan cara hikmah. Ini bukan hikmah. Hikmah harus sampai kebenaran dengan kebaikan, kelembutan, cara yang tertentu untuk orang yang tertentu dengan waktu yang tertentu. Ini seharusnya hikmah. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah atau berdakwahlah kepada Tuhanmu dengan hikmah bijaksana dan al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik. Baik ikhwani, ini sifat yang seharusnya setiap muslim dan muslimah bersifat dengannya, yang ini meninggikan syiar yang agung ini, syiar amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, hal yang sangat penting dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, apa kaidah-kaidah yang kita harus memperhatikannya jika kita ingin meninggikan syiar ini, menjalankan syiar ini. Apa kaidah-kaidah? Kaidah yang berkata, adamu inkari syai'in mukhtalafun fihi kaunihi munkar. Tidak boleh mengingkari perkara yang masih diperselisihkan. Ini masalah khilafiyah, خلاص diam. Masalah khilafiyah artinya, contoh, masalah khilafiyah di antara mazhab A dan mazhab B, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Anta mengikuti mazhab Syafi'i, yang lain mengikuti mazhab Hanafi. Tidak boleh engkau mengingkari atas mereka, خلاص engkau bertaklid, mereka juga bertaklid. Paham? Maka biarkan mereka bertaklid sesuai dengan pandangan mereka. Engkau bertaklid sesuai dengan pandangan engkau. Khalas. Tidak boleh engkau mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Karena engkau sama mereka. Apa keyakinan engkau? Engkau berada di atas kebenaran. Apakah engkau sudah bertahqiq masalah ini? Sudah beristihad masalah ini? Tidak. Engkau mungkin dengar dari sebuah ustaz atau membaca sebuah kitab. Khalas. Ini batasan engkau.
seharusnya engkau diam. Karena mereka bertaklid yang lebih mulia daripada engkau. Paham? Engkau ini mereka bertaklid kepada engkau? Lah, engkau bertaklid. Mau mereka juga mengikuti engkau? Tidak boleh. Lebih bagus membiarkan mereka. Supaya jika engkau bersalah, tidak membawa dosa mereka di atas bahwa engkau. Maka ikhwani, masalah yang ada khilaf antara ahli sunnah wal jamaah, antara para imam-imam mazhab, para imam-imam salaf, halas, biarkan mereka. Tapi seandainya engkau sudah mempelajari masalah ini, meneliti masalah ini, sudah ditanya tentang hukum masalah ini, baru saja engkau harus jawab sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Tapi mereka melaksanakan ini, meneliti sama engkau, halas, biarkan mereka. Biasa aja. Mereka mengikuti seorang ustaz itu atau mazhab ini, khalas, tidak ada masalah. Engkau memuliakan mereka, mereka juga memuliakan engkau. Karena ini masalah sudah khilaf antara para sahabat Nabi. Engkau ingin sekarang memaksa semua orang untuk akan jadi di belakang engkau, ini tidak boleh. Oleh karena itu harus ada ilmu. Apakah masalah ini masalah khilafiyah atau tidak? Apakah masalah ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat atau tidak? Faham ya ikhwani? Ada masalah, sudah banyak orang menjadinya masalah besar, bahkan menjatuhkan orang yang melaksanakan dalam bid'ah. Seperti qunut fajr. Qunut fajr, Imam Syafi'i mazhabnya wajib qunut fajr. Wajib qunut fajr. Taib, engkau merasa ini tidak wajib, bahkan ini bid'ah. Ya akhi, ini sudah masalah khilaf. Dari zaman para sahabat Nabi. Ada banyak sahabat Nabi sudah melaksanakan qunut. Ada yang lain satu orang berkata ini bid'ah. Khalas. Khilaf dari zaman para sahabat. Juga khilaf dari antara para ulama salafus salih. Engkau ingin menjadikan semua manusia di belakang engkau. Kalau tidak, engkau menuduh mereka dengan bid'ah. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan ilmu, dalam kaidah ilmiah. Tidak boleh sama sekali. Faham ya ikhwani? Jika engkau ditanya, silahkan. Jika engkau salat imam, silahkan. Laksanakan apa yang engkau sudah menuatkannya. Wallahu a'lam. Maka ini yang pertama ikhwan, tidak boleh kita mengingkari perkara yang telah ada perselisihan dalamnya dari zaman sahabat atau zaman para tabi'in dan para salafus salih radhiyallahu anhum warda. Baik. Yang kedua, tidak boleh kita mengingkari sebuah munkar yang akan melahirkan kemunkaran lebih agung daripadanya atau lebih besar daripadanya. Faham? Tidak boleh kita mengingkari sebuah perkara yang munkar dan engkau tahu bahwasannya akan terjadi fitnah lebih besar daripadanya. Contoh, seorang pemimpin melaksanakan maksiat. Faham? Jika kami membuat demo dan ini, apa yang terjadi? Dalam demo kita saja ada banyak kemunkaran yang terjadi. Lebih besar daripada fitnah yang terjadi atau maksiat yang terjadi dari seorang pemerintah. Khalas. Tapi seorang pemerintah ini kalau menghadapi kita dengan kekuatan, siapa kekuatan yang lebih banyak? Pemimpin. Apa yang terjadi? Panik, darah sudah, paham? Jatuh. Akhirnya sudah terjadi kemunkaran lebih besar daripada hanya kemunkaran satu orang yang sudah terjadi, yaitu pemimpin. Oleh kerana itu ahli sunnah wal jamaah khalas mengharamkan masalah apa? Khuruj atas ulil amri, walaupun mereka melaksanakan kemunkaran, kecuali dengan dabit-dabit dan kaidah-kaidah yang sudah tegas dan sudah dijelaskan oleh para ulama rabbaniyin. Oleh kerana itu, jika ada kemunkaran, engkau harus bertimbang. Jika saya mencegah kemunkaran ini, apa yang terjadi? Apakah kemunkaran lebih besar daripadanya atau sama kemunkaran ini atau lebih kecil? Kalau lebih kecil, harus engkau mencegah kemunkaran ini. Kalau lebih besar, tidak boleh sama sekali engkau mencegah dari kemunkaran ini. Kalau sama, ulama di sini berbeda pendapat. Kalau kemunkaran yang akan terjadi sama, ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata tidak boleh engkau mencegah kemunkaran tersebut. Karena yang terjadi kemunkaran semisalnya, untuk apa engkau lakukan ini? Faham ya ikhwani? Wallahu a'lam. Taib. Ini yang saya ingin sampaikan dari masalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya masalah masih panjang, tapi khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik berbicaraan yang sedikit dan sudah menunjuki
kebenaran. Paham ya ikhwani? Maka ini syiar yang sangat agung yang kita harus memuliakannya. Janganlah karena engkau segan dari manusia mengabaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau menyembunyikan kebenaran yang telah disampaikan kepada engkau dengan cara apa? Aku takut, aku tidak ahli, aku segan. Faham? Kehormatan saya akan terjatuh? Tidak. Kemudian jika engkau ingin menegakkan syiar ini, harus engkau menumbuhkan sifat-sifat tersebut yang kita sudah sampaikan, supaya amalan engkau akan jadi sempurna di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang saya sampaikan ini dalam timbangan kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita buka tanya jawab supaya ketika ada perkara yang tidak jelas kita akan menjelaskan. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Silakan. Apa Pak? Zakat kelapa sawit. Taib. Soal ini sangat penting karena masalah ini sudah tersebar sekali. Zakat zuru', tanaman. Ulama di sini berbeda pendapat. Apakah ada zakat untuk tanaman atau tidak? Jumhur ulama berkata zakat hanya dalam berapa hal saja. Beras, tibung, syair, faham? Dalam berapa hal saja. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Ini jumhur ulama. Kecuali Al-Ahnaf, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya, mereka menuatkan bahwasannya semua tanaman harus ada zakat. Harus ada zakat. Dan saya cenderung kepada pendapat ini. Setiap tanaman harus ada zakat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengumumkan zakat untuk zuru'. Kata Allah, wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah zakatnya, haknya, yaitu zakatnya pada hari paninnya. Ini secara umum. Setiap tanaman yang engkau sudah panin, maka seharusnya engkau menunaikan haknya. Dan kata Allah Azza wa Jalla, fima saqatis sama' al-ushur. Kata Nabi SAW, fima saqatis sama' al-ushur. Dengan apa yang diserami oleh langit, air hujan, bukan dengan alat dari sungai, menambil air dengan alat ke kebun, tidak. Tapi dari langit langsung, seperti di Indonesia sekarang, semuanya dengan air hujan. Apa zakatnya? Al-ushur, sebersepuluh. Sebersepuluh. Maka fima, kata mima ini dengan apa yang diserami. Kata para ulama ahli usul, ma menunjukkan keumuman dan tidak ada nas mengkhususkannya. Artinya segala hal yang diserami oleh air hujan haknya sebersepuluh. Paham ya ikhwani? Tidak ada nas mengkhususkan ini dengan berapa hal yang berkata sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain seperti Syafi'iyah berkata, atau yang lain berkata, kulli ma yukalu wa yudakhar. Setiap hal yang ditimbang dengan kilo. Wa yudakhar, yudakhar artinya disimpan untuk berapa hari, berapa bulan ke depan. Kita sekarang menyimpan apa? Seperti apa? Beras, sah? Apa yang lain? Mungkin tibung, gandum, sah? Kalau di sini, apa? Padi. Oke. Apa lagi? Jagung. Bisa kan? Bisa. Apa lagi? Apakah sawit bisa simpan? Tidak. Tapi yukal. Yukal artinya
kita namanya berkilo ya, paham? Menimbang dia. Maka ini pendapat para ulama. Apa yang yukal, yang apa? Mana yukal? Yang ditimbang, apa yang ditimbang dan disimpan, maka itu ada zakatnya, ada zakatnya. Maka ikhwani, ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Yang saya sangat cenderung kepada semua tanaman yang ada hasilnya seharusnya kita menunaikan haknya, karena tidak ada nas mengkhususkan keumuman ayat-ayat tersebut atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama saja dengan fahaman mereka membuat kaidah ini, semua hal yang ditimbang dan disimpan maka ini hanya saja yang bisa ada zakah. Tapi ini fahaman para ulama. Taib, yang ditimbang ada sawit bisa ditimbang, sah? Taib, yang disimpan ini mungkin berbeda pendapat. Mungkin sawit bisa simpan berapa? Mungkin 1 bulan, sah? 1 bulan bisa? Tidak. Taib. Yang penting saya sangat menuatkan masalah apa? Masalah apa aja yang disirami oleh langit seharusnya kita mengeluarkan sebulu. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Taib. Ada yang lain? طيب جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.